Afwan Ustaz, ada sedikit pertanyaan ini. Ini kan menjelang akhir tahun ini kan ada perayaan tahun baru ini Ustaz. Jadi kita selaku umat muslim nih, bagaimana sikap kita tentang perayaan tahun baru, terus bagaimana juga sikap kita di instansi. Kadang-kadang ada yang mengucapkan selamat tahun baru, bagaimana sikap kita ini Ustaz? Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Terkait tentang tahun baru Masehi, ya. Sebenarnya kita ingin berbicara panjang lebar, tapi kita ingin singkat saja. Dari sisi historis, tahun baru ini entah siapa yang merayakan. Kapan mulainya, dari mana tempatnya juga kita tidak tahu kan. Namun banyak orang-orang muslim ini ya ikut-ikutan merayakan tahun baru. Kadang juga mereka keluar malam bersama laki-laki perempuan, ya kan. Ada juga yang bakar-bakar ayam. Kalau kita tanya kenapa seperti itu, mereka katakan merayakan tahun baru. Nah, setelah saya baca artikel tentang perayaan tahun baru itu, dari sisi sejarah ternyata tahun baru itu mereka adakan, pertama kali yang mereka ngadakan itu adalah orang-orang Romawi. Ya, orang-orang Romawi ini mereka punya kepercayaan di akhir tahun, ya, karena sebentar lagi pergantian tahun dan menjadi bulan Januari. Mereka orang-orang Romawi punya kepercayaan yang namanya Dewa Janus. Nah, Dewa Janus ini dewa yang memiliki dua wajah yang mengarah ke arah yang berbeda, ya. Jadi ada satunya ke sana, satunya ke sana. Ini melambangkan seperti dengan tahun baru, pergantian tahun. Jadi ada waktu yang ke belakang, ada waktu masa depan. Nah, jadi inilah pertama orang-orang Romawi mengadakan tahun baru. Mereka merayakan tahun baru ini dengan ya pesta pora, dengan perayaan-perayaan yang mewah gitu. Nah, kalau kita sudah tahu bahwasanya tahun baru ini dirayakan oleh orang Romawi, berarti dari sini kita dapat mengetahui bahwasanya tahun baru itu adalah hari raya. Nah, hari raya dalam Islam cuma hanya berapa? Dua saja. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengatakan, qadimtu alaikum wa walakum yauman. Aku mendatangi kalian dan kalian memiliki dua hari raya. Tal'abuna fihima, yang dengan hari raya tersebut kalian bermain-main, berpesta-pesta, ya, makan-makan, minum-minum. Dan beliau mengatakan, fa innallaha azza wajal qad abdalakum khairan minhuma. Dan padahal Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan dua hari raya itu dengan yang lebih baik. Apa itu? Yaumul fitr wa yaumun nahar. Hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Ini. Jadi nggak boleh kita mengikuti hari raya tersebut, atau tidak boleh kita merayakan malam pergantian tahun baru. Ini dari sisi historis jelas ini hari raya. Kalau kita mengikutinya maka tidak boleh. Kemudian ada hadis Nabi SAW melarang kita untuk menyerupai mereka, orang-orang kafir. Ya, Nabi SAW mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti suatu kaum maka dia termasuk golongan mereka. Nah, ini termasuk tradisi mereka, orang-orang kafir. Kalau kita mengikuti mereka berarti kita seolah-olah sama dengan mereka. Karena Nabi mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti suatu kaum maka dia termasuk golongannya. Kemudian selanjutnya, perayaan-perayaan tersebut terkadang banyak menimbulkan kerusakan. Di antaranya banyak muda-mudi yang keluar rumah yang bukan pasangan yang halal, mereka ya berduaan dengan yang bukan mahram. Jelas ini perbuatan yang dilarang dalam Islam. Maka seorang muslim dia harus punya sikap dalam masalah ini. Jangan menjadikan mereka panutan bagi kita, orang muslim. Ya, karena kalau kita mengikuti mereka berarti sama kita meloyal dengan mereka, berloyalitas kepada orang-orang kafir. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq.
Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai teman dekat, ya, sebagai teman dekat, sebagai wali, pemimpin dan seterusnya. Karena apa? Karena kalian memberikan rahasia kepada mereka dengan penuh kasih sayang. Padahal mereka itulah orang-orang yang telah kafir dengan apa yang telah datang kepada engkau wahai Rasulullah, yaitu kebenaran, Al-Quran ini. Jadi kita harus punya sikap sebagai seorang muslim, jangan ikut-ikutan kepada mereka. Terus bagaimana misalnya kalau kita di malam tahun baru terus kita bakar-bakar ayam misalnya kan? Ini nggak merayakan Ustaz, cuman kita ingin bakar ayam saja. Kumpul-kumpul, ngopi-ngopi gitu kan bersama kawan gitu. Sama, ini termasuk dengan merayakan. Nah, coba kalau kita tanya, apa maksud Anda kumpul-kumpul di malam tahun baru? Apa maksudnya? Pasti iya, meramaikan, sama dengan merayakan. Iya, maka tidak boleh kita merayakan atau dengan acara-acara lain di malam tahun baru. Kalau ingin bakar ayam, silakan di hari yang lain. Kenapa harus menunggu di malam tahun baru? Atau mungkin ada yang merubah, misalnya kan banyak orang yang bermaksiat nih Ustaz di malam tahun baru. Ada yang keluar rumah berpacaran, pesta pora ya, ada yang bakar-bakar ayam dan seterusnya hingga dia habis waktunya untuk sia-sia. Bagaimana kalau kita gunakan malam tahun baru itu dengan ibadah, sholat tahajud, zikir jamaah, beramai-ramai di masjid? Apakah ini diperbolehkan? Sama, dia ingin meninggalkan kemaksiatan yang lain tapi jatuh ke maksiat yang berbeda. Ya. Nah, kalau dia mengkhususkan di malam tahun baru untuk beribadah kepada Allah, berarti ini jatuhnya kepada perkara bid'ah di dalam agama. Nah, kalau dia ingin sholat malam, zikir, kenapa nggak setiap hari, setiap malam? Ya kan? Tahun baru. Iya. Kenapa harus nunggu tahun baru dia mau berzikir? Nah, ini dia. Jadi seperti itu. Ya. Baik. Silakan dimakan. Jangan fokus sekali, santai aja kita.